Ini masyarakat dibuat bertanya-tanya tentang munculnya suatu gejala baru dari pasien COVID-19 yang dinamakan dengan delirium. Lantas apakah delirium ini dan bagaimana gejalanya? Sebuah studi yang dipublikasi pada Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy menyoroti kaitan virus SARS-CoV-2 dengan otak sebagai sistem saraf pusat. Dalam jurnal ilmiah ini ditemukan adanya indikasi bahwa virus corona juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan neurokognitif seperti sakit kepala dan delirium atau disorientasi kesadaran. Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban mengatakan, gejala delirium atau disorientasi kesadaran ini hanya terjadi pada pasien COVID-19 berusia lanjut di atas 65 tahun. Virusnya ini kan terutama tadi yang kita kira hanya ada di paru saja. Namun ternyata bisa juga ditemukan di organ tubuh yang lain. Yang kedua, target organ yang dirusak oleh virus, dulu kita kira hanya paru saja. Namun sekali lagi bisa menyerang, merusak ginjal, merusak jantung, merusak juga otak. Nah, gangguan di otak, di susunan saraf sentral ini, susunan saraf pusat ini, yang kemudian menyebabkan berbagai gejala dari pelupa, gelisah, disorientasi, ya delirium begitulah, terutama pada usia lanjut. Zubairi Jurban menambahkan gejala delirium pada pasien COVID-19 berusia lanjut dapat disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan di otak, bisa juga karena sebaran dari virus yang menyebar ke otak, atau karena kondisi lain seperti pengaruh obat-obatan tertentu. Kondisi-kondisi ini menurut Zubairi memang sudah ada sejak beberapa waktu lalu tapi baru dilaporkan dalam jurnal ilmiah kedokteran. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dia Setia Utami mengatakan delirium adalah perubahan kesadaran disertai gejala neurokognitif, misalnya terjadi penurunan daya ingat, sulit mengenal orang, tidak bisa membedakan waktu, perubahan mood mendadak, bahkan bisa disertai gejala psikiatri seperti halusinasi visual dan ilusi. Apa itu terjadi pada orang tua? Karena biasanya orang tua itu sudah mulai terjadi degenerasi dari fungsi-fungsi vital tubuhnya, sehingga apabila terjadi suatu perubahan, ya contoh tadi terkait dengan COVID, ya, nah itu akan lebih tinggi risikonya. Kalau ada yang bilang 1,5, tapi ada yang bilang juga 3 kali kemungkinan lebih bisa mengalami delirium pada usia di atas 65 tahun. Dia Setia Utami menambahkan pencetus terjadinya delirium bisa disebabkan karena adanya infeksi berat atau sepsis yang menyebar ke organ lain seperti otak, faktor gangguan metabolik, atau karena penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan buku pedoman dari ahli psikiater yang disusun oleh American Psychiatric Association menunjukkan bahwa prevalensi delirium hanya terjadi pada 1 hingga 2% total populasi penduduk dunia. Meski jumlahnya sangat sedikit, tapi apabila tidak ditangani secara serius, maka delirium dapat mengancam nyawa manusia. Arman Helmi, Windri Hawadis, Jakarta.